Selamat datang di Hangout Online UMKMologi barengan dengan gua Givari dan juga bersama dengan guest ataupun teman-teman gua juga yang ada di komunitas UMKMologi ataupun elo yang saat ini sedang menonton dan belum terlibat dalam komunitas UMKMologi. Join aja, gratis tentunya, gak ada pungutan biaya apapun. Yang ada kita malah ngobrol-ngobrol, sharing ilmu. Barangkali lu punya masalah dan kita yang ada di komunitas bisa come up dengan solusinya. Jadi kalau lu saat ini menonton di IG Live either gua, Bang Fari ataupun juga UMKMologi, silakan aja DM atau tuliskan saja di komen untuk lu bisa join dengan komunitasnya juga. Free, completely free. Bahkan kalau lu punya masalah yang lebih serius lagi, lu butuh analisa data terhadap perusahaan lu atau lu butuh tips spesifik untuk bisa menumbuhkan dan membangun perusahaan lu atau usaha lu lebih jauh lagi, kita bisa provide itu. Tapi untuk saat ini juga selain UMKMologi ada di Instagram, ada di YouTube juga, lu bisa lihat konten-konten yang menarik di sana yang bisa membantu lu bertumbuh dan punya mindset sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha. Baik apapun profesi lu saat ini, berapapun usia lu, nggak ada kata terlambat untuk memulai. Untuk saat ini, gue akan sapa dulu. Gue sekarang sudah bersama dengan Brata Karta Sasmita. Wih. Assalamualaikum. Gue perlu Waalaikumsalam salam sama Bang warahmatullahi None gak sih? wabarakatuh. Gua langsung otomatis setup sound takzim nih soalnya nih lo habis begitu. Jadi gue dan Bang Brata ini pertemuan pertamanya itu adalah dalam sebuah kompetisi ya Bang ya. Betul. Kita sempat ketemuan di Abang None saat itu di tahun 2009. Dan saat Hmm. itu kita mengenal satu sama lain ya. Gue sebagai anak kampus kuliahan biasa yang suka audisi dan casting-casting. Dan Bang Brata saat itu positioning sebagai apa tuh Bang? Gue profesional, udah profesional ya. Apa aja tuh Mungkin gue waktu lebih itu? tua ya. Gak, gak usah ngomongin umur. Masalahnya kalau umur lo lebih tinggi daripada gue yang minder dengan look lo yang lebih wadaw daripada gue nih. Apalagi Oke, sekarang oke. sebenarnya kalau misalnya teman-teman juga udah lihat postingan-postingan IG story di UMKMologi, Bang Brata ini terlibat dalam bisnis skincare and produk-produk kecantikan ya Bang ya? Ya, personal care, skincare, lebih cenderung ke arah aesthetic care gitu lah ya. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut tentunya kalau sama gue mah udah sering ngobrol-ngobrol nih teman-teman yang nonton di IG Live. Nah, tapi kalau misalnya sama Bang Brata, boleh sedikit introduction mungkin berawalnya dari mana sehingga bisa punya keterlibatan sama bisnis yang satu ini. Dari awal dari zaman Abang None juga boleh, Bang. Oke. Jadi gue cerita dulu. Pokoknya long story short, gue kan lagi bikin bisnis usaha. Jadi kayak gue lagi mencari kolom-kolom yang tepat nih, communication yang tepat banget buat gue. Dan gue ketemu banget, tiba Bang Fari itu spill semua kegiatannya dia sama UMKMologi ya. Benar. Oke. Masih beribet karena gue baru join ya. Ya memang Gitu. dari namanya Di, supaya lebih emphasize di UMKM bahwa kita emang pengen Indonesia nih sebagai bangsa semua pada punya mindset untuk ngebangun usaha lah gitu dengan passionnya masing-masing benar. pastinya. Nah, benar-benar. Nah, jadi kayak wadah ini tuh kayak menurut gue adalah wadah yang tepat ketika gue mau kayak masuk ke dalam dunia perbisnisan. Jadi kayak memang selain gue harus punya kolam yang positif gitu ya, supaya encourage diri gue juga, terus kayak nambah insight ilmu juga buat pelaku bisnis gitu ya. Memang ini tuh ketemuan Fahri itu adalah ketemuan yang tepat gitu. Gue cuma nanya sebenarnya, Fahri, gue tertarik deh sama activity lo nih. Tiba-tiba gue diundang untuk langsung jadi kita ngobrol bareng gitu. Nah, ini thank you for having me sih pertama-tama first of all Sama-sama. thank you for having me. Udah kayak abang lo nih awal-awal ya. Ya lu boleh cerita-cerita sedikit lah karena kan ya kita kan di sini kan ngobrol aja hangout sambil mungkin sedikit Benar benar nostalgic ya benar. kan. Gua tahu banget lu waktu itu saat kita ikutan kontes yang sama itu, gua berpikirnya tentunya lu sudah kayak lebih lama sebagai professionals MC barangkali, tapi lu Mhm. juga ikut pageant yang lainnya. Jadi saat itu pun gua tidak menyangka bahwa orang-orang yang seumuran gua ini udah sejauh itu advance in life-nya. Sebenarnya waktu itu kegiatan lo apa di tahun 2009 itu, Bang? 2009 gue masih ini kok 2009 tuh gue baru lulus kuliah. Mhm. Baru lulus kuliah terus lu udah mencoba profesional tapi udah di dunia TV ya. Oke. Gitu. Tapi Sa- bukan di depan TV karena gue baru mulai masuk di depan TV 2011 Oke. gitu. Jadi kalau 2009 masih di belakang, masih corporate slave lah Oke, gitu. oke. Sampai sekarang juga masih tapi kayaknya mau coba dari zona nyamannya ya Hmm. gitu. Nah, kalau saat itu lulusan jurusannya boleh dikasih tahu? Gue itu majornya double degree communication sama DKV, design communication visual. Jadi
talking about dunia itu lagi di tahun itu tuh lagi hippie-hippie banget dunia komunikasi kan. Kayak Mm-mm. mulai dunia branding mulai masuk, PR masuk, terus orang juga udah mulai melek e-commerce kayak gitu-gitu, digital marketing segala macam itu jadi membuat sebuah ketertarikan buat gue sih. Gitu. Jadi sebenarnya waktu itu pun di tahun 2009-an itu tuh saat lu sudah lulus kuliah, jurusan yang lu tempuh memang kepake banget sama pekerjaan-pekerjaan yang lu aiming ke depannya. Kepake. Pad- Puji Tuhan, alhamdulillah banget semua yang gue pakai tuh relate gitu. Jadi Hmm. ilmunya memang benar-benar kepake. Atau walaupun lagi tuh gue belum bikin career path, gue mau kemana gitu. Jadi kayak ketika lulus kuliah, mungkin dari 100% mungkin hanya ya mostly di atas 50% orang kayak udah deh gue kerja aja gitu. Belum mikirin gue mau punya grand planning gue mau kemana gitu. Sampai akhirnya since that moment menemukan satu titik kerjaan yang menurut gue memang itu gue banget. Jadi kayak udah gue mulai menentukan nih kayak gue kalau mau coba keluar dari disiplin ilmu gue kayaknya agak susah juga ya gitu. Tapi gue Hmm. ambil mencari hal-hal yang memang bisa gue kerjain gitu sesuai dengan kapasitas gue sih saat itu. Tapi saat itu pun bayangkan itu masih usia di 20 early 20s ya. Apakah lu udah decide Iya, saat dua lu satu. kuliah Sorry, kenapa? apakah lu udah decide saat lu kuliah gitu ya bahwa lu akan ngejar karir yang seperti ini nih? Karena kalau dulu kan kita termasuk terbatas gitu ya untuk informasi, untuk secara digital tuh akses-akses ke profesi ataupun pekerjaan yang kita udah bisa aim dari kuliah. Karena sejujurnya setelah selesai kuliah pun banyak dari kita yang agak bingung nih mau ngejar jadi Bener. professionals atau mau berupaya untuk buka usaha sendiri. Mungkin kita adalah salah satu orang yang punya privilege lebih ya Bang Fari gitu. Mungkin Hmm. karena kita networkingnya terbangun karena kita berada di lingkungan yang menurut kita networkingnya cukup oke. Misalkan kayak kita nggak dipungkirin lah kalau kita nggak apa ya banyak banget kenalan sama orang-orang pemerintahan ataupun stakeholder yang cukup oke gitu di belakang kita karena mungkin kita bermain lingkungannya di situ. Jadi itu Hmm. mungkin salah satu privilege karena kita ikut Abang None ataupun aktivitas-aktivitas lainnya yang cukup menunjang untuk karir pet kita. Menurut gue sih itu awal mulanya ya. Betul. Jadi Gitu. Tapi kalau lo tanya saat ini apakah gue pernah berpikir untuk sampai di posisi saat mhm. ini tuh adalah kayak beyond of my imagination banget, beyond belief gue dan segala macam sampai akhirnya kayak blessing aja dipertemukan sama rekan bisnis gue saat ini. Oke, oke. Gitu. Berarti kalau itu bisa disederhanakan ya teman-teman juga yang lagi nonton, ini gue juga sambil buka-buka di IG live-nya. Kalau misalnya mau ngasih komentar bisa langsung-langsung aja, nanti gue bacain juga. Mungkin mau ngasih sapa-sapaan, mau ada yang ditanyain langsung ke Bang Brate nanti, karena ini juga kita masih fresh banget baru mulai ya untuk ngobrol ya. Betul. Jadi kalau misalnya untuk lu bisa menentukan pada saat lu bahkan masa-masa kuliah atau bahkan saat mengambil jurusan, berarti itu lu udah one step ahead of everyone else. Jadi sungguh bagus sekali kalau lu bisa menerapkan kedewasaan itu, mentality itu bahkan dari usia yang sejak dini ya, termasuk ya kalau misalnya di masa-masa kuliah. Nah, balik lagi juga ke obrolannya, gimana nih sampai di titik yang ada saat ini bagi seorang Bang Brata yang awalnya adalah mengejar professionals, yang di belakang layar untuk televisinya boleh di-share pengalamannya? Jadi di 2009 gue baru mengelola sebuah apa ya building besar banget, sebuah kayak mall besar banget, Mhm. tematik mall, tapi tematik mallnya nggak sukses akhirnya Oke. karena mungkin ideation gue saat itu tuh cukup oke dan bisa diterima, shifting dari tematik mall yang sulit untuk bisa didobrak, terus akhirnya balik lagi sih ketika lo yakin dan lo mau doing something udah lo yakin aja fokus gitu lo bisa akhirnya ya mungkin CEO-nya ngelihat itu tuh bisa terbranding dengan baik ya, karena gue menerapkan ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan gue Mhm, since mhm. that moment kayaknya memang ini dunia gue nih gitu. Oke, lu nggak bisa sebutkan brandnya apa karena ada suatu Gak hal? bisa. Nggak bisa ya? Gak apa-apa, nggak usah disebutin. Tapi mau Ya. lebih spesifiknya lagi, bagaimana si positioningnya brand ini? Apakah dia jatuhnya survive hingga sekarang atau saat itu lu ada di saat situ? ini saat ini karena awal mulanya shiftingnya apa ya perubahan dari apa yang mindsetnya mereka gitu ya, Mhm, mereka mhm. pengennya mungkin fondasinya gue pengen bikin mall ini tuh bentuknya mallnya tema mallnya adalah gini gitu, Heeh, tapi heeh. gue bilang nggak bisa, lo nggak akan pernah bisa bikin mall ini di lokasi yang kayak gini, Oke. bentukan yang kayak gini dengan tematik yang gini, lo akan jadi kayak mall berhantu kosong gitu aja gitu, bahkan nggak akan ada tenan yang mau join sama lo. Kasih gue 3 sampai 6 bulan untuk bisa rubah ini mall gitu Mhm, ya, mhm. kalau gue nggak berhasil, at least kan lo nggak punya kerugian apapun gitu, karena Betul, kita betul. kan gitu, kalau lo undang undang orang untuk invest ataupun undang orang untuk
misalkan lo cukup bayar charge buat maintenance dan lain-lain, kan lo juga nggak rugi karena lo kan nggak bayar operasional apapun gitu. Hmm. Udah, that's it. Terus akhirnya selama 6 bulan dan saat ini sih dia berhasil ya. Gitu. Jadi tapi gue nggak bisa bilang deh. Gak apa-apa Gitu. juga. Berarti emang saat itu kan situasinya lu ketemu sama orang-orang pemikiran lama nih ya, agak clash-clash Benar, dikit. benar, benar, Tapi benar. lu berhasil ngebujuk akhirnya bang ya. Iya karena gue minta waktu 3 bulan dan akhirnya gue mencari support system gue yang memang karena gue nggak bisa bekerja sendiri, akhirnya support system yang ada di situ gitu ya, ngerasa ideation gue cukup oke, kita dobrak sama-sama, ya 1 lawan 30, masa dia nggak mau nyerah Iya, sih. ya. Akhirnya ngikut lah ya. Paling untung ada Akhirnya sih. ngikut. Dan Benar. bagaimana turn outnya dari itu? Apakah impactful? Memang ternyata ideas yang lu sampaikan? Karena sampai saat ini tuh dia hidup Oh gitu. Kalau nggak gitu. dia hidup mungkin tuh mall udah benar-benar spooky di era itu gitu. Mungkin karena dia masih tetap oke, kita nggak shifting tapi kita tuh nggak ngerubah sepenuhnya gitu ya. Kita cuman kayak menambahkan garnish tapi akhirnya garnishnya tuh jadi malah jadi main course gitu. Nah jadi tetap Oke. masih stay dan eksis sampai saat ini Ini sebenarnya dia gitu. nggak mau Lokasinya bilang. di daerah Kemayoran ya Oke, gitu. baik-baik, ada sedikit mention-mention. Dia sebenarnya nggak mau bilang, cuma gua aja yang bilangin under Berataya ini gara-gara gue, karena gue, berkat gue. Iya. Ya ideas dengan support sistemnya tadi sekitar 30-an orang lah yang membantu mereka di posisinya sekarang Iya, ini. sampai gue sampai pitching sama sekretarisnya dia. Coba lu bujukin nih ya, lu kalau kasih konsep kayak gini kita karena balik lagi sih konsepnya mungkin masih konvensional, masih berpikir Mhm. kayak gitu. Jadi ya udah. Tapi kalau ketika kita nih sebagai tim penggerak yang bisa ngasih keyakinan buat dia gitu, kenapa? Ya akhirnya dia juga setuju gitu. Ini ada mention nih dari baby.depok nih, bosku terkece di baby. Waduh, sapa-sapa dulu boleh sini teman-temannya. Halo para support baby squadku, itu adalah apa ya? Aduh, family aku, baby squad gue adalah tim suksesnya baby bisa sampai saat ini Hmm. di masa pandemik gitu ya. Bisnis gue ini itu karena kerja keras mereka, karena hand in hand mereka luar biasa sih. Thank you so much. Thank you so much tuh Yeah, ya untuk teman-teman, untuk Baby Squad nanti kita akan ngobrol sama kalian. Kalian juga boleh sapa-sapa atau mau ada yang disampaikan atau bahkan mungkin beberapa dari kalian tuh sebenarnya punya ideas bisa banget untuk disampaikan di sini. Nah, kita akan betul. lanjut lagi nih. Setelah lu bekerja under ya, jatuhnya lu berarti sebagai pegawai dari si mall tersebut. Dari situ lu Mhm. kemana dan kenapa? Sebenarnya percaya believe it or not itu dulu gue menjabat bukan sebagai karyawan Hmm. karena gue 2008 sampai 2009 itu gue masih internship. Itu kan kita di semester Oh, terakhir tuh kita ini kan apa masih magang kan hmm. gitu. Since that moment gue nggak pakai panjang lebar lagi tuh langsung diangkat sebagai korkomnya mereka dan Oke. markomnya mereka. Itu sih ya itu baik lagi gue selalu dapat apa ya dapat mukjizat luar Chances-chances biasa lah. yang luar biasa ya sebenarnya ya. Dan itu apakah lu merasa berhubungan dengan cara lu berkomunikasi dengan mereka atau justru completely adalah dari hasil kerja keras lu? Sebenarnya semua dari itu tuh kayak penggabungan ya, gue nggak bisa bilang Hmm, mana yang karena memang interpersonal ataupun personal communication kita yang bagus betul. atau enggak, tapi kalau nggak dibarengin sama kerja keras lo pasti enggak sih, nggak akan mungkin bisa terlaksana gitu. Memang tugas lo adalah ya lo kerja keras untuk melakukan komunikasi, jadi bentuknya gitu ya, relate ya, kerja Oke, kerasnya oke. berkomunikasi terus tuh. Oke, jadi karena bisa aja beberapa dari teman-teman sekarang tuh sebenarnya ada orang yang sangat baik sekali dalam pekerjaannya, tapi tidak terlalu dari segi komunikasinya. Ada juga yang bagus sekali komunikasinya, tapi pekerjaan skill ataupun pengalamannya masih agak kurang ya. Jadi dibutuhkan memang kombinasi dari keduanya itu untuk bisa ngebantu ngeboost kita dalam karir pekerjaan. Nah, Benar. dari situ lu sudah menjadi apa tadi sorry posisinya? Posisinya gue adalah di CNC, Common and Commercial Area Manager gitu. Oke, Jadi diangkat itu levelnya cukup jauh ya dari anak intern, mhm. tiba-tiba lu kayak ngelewatin itu tuh cukup dapat tanda tanya besar dari beberapa orang, tiba-tiba Aduh, gue bisa melompati gitu ya, udah dapat tiba-tiba kok untuk beberapa orang mungkin jadi public enemy juga gitu karena posisi itu adalah posisi yang mungkin banyak dicari karena value yang didapetin gitu ya itu juga cukup oke. Tapi ya balik lagi karena berkomunikasi kira kita jadi baik-baik aja sih ini gitu. nggak Bahkan sampai sekarang Mhm. sampai sekarang it's been kayak gue udah 14 tahun dan kita masih punya grup WhatsApp bareng-bareng sama mereka tuh kayak kalau bukan karena komunikasi yang baik pasti kita kayak aku nggak akan punya silaturahmi yang baik sampai saat ini sih.
Iya, gitu. dan itu kan sesuatu yang sebenarnya ditakutkan juga nih Bang, sama beberapa orang yang kayaknya kalau gue ngelangkahin orang yang lebih tua atau lebih pengalaman di dalam perusahaan ini, apakah nanti gue akan jadi dimusuhi orang-orang? Lu saat itu cope up dengan itunya bagaimana Bang? Gue tipikalnya adalah ini adalah sebuah kesempatan gue gitu. Hmm, Kalau nekan kesempatan ini nggak gue lakuin gitu ya. Terus lu mau sampai kapan juga gitu? Karena prinsipnya adalah jangan jadi anak muda yang kayak dulu gitu ya. Kalau nekan lu mau ngedobrak sesuatu tuh untuk suatu hal baik ya dobrak aja. Tuh juga tujuan lu bukan tujuan yang gimana-gimana ya. Lu bukan mau menentang alam, lu bukan mau menentang sesuatu gitu. Sifatnya adalah lu mau men-challenge diri lo untuk berbuat baik untuk ya company lo atau institusi lo. Why not? Ya udah ngobrolin aja dulu gitu. Ketika itu diobrolin baik-baik, gue rasa juga akan menghasilkan sebuah mufakat yang baik juga ya. Gitu. oke oke. Ada semacam mungkin tekanan barangkali dari orang-orang yang jealous karena pastinya kan ada conversation di belakang telinga kita yang berkembang gitu sehingga apakah lu harus klarifikasi, apakah lu harus confront mereka? We don't need that. Lo cuman cukup bungkam mulut mereka sama prestasi lo. Wih, That's it. keren keren keren. Gua mungkin kalau di posisi lu belum tentu bisa berprinsip dan berkata yang sama karena kita di-build sebagai orang yang berbeda-beda ya kan dan I'm not Benar. sure if I can handle that emotionally to be honest. Yang penting lo punya support system ketika lo punya yang kayak gitu lo ada support systemnya karena lo kan kerja nggak cuma buat mereka ya lo kerja buat atasan lo, that's it, atasan lo oke ya go ahead with that gitu karena juga hasilnya pasti dibuktiin sama prestasi kan gitu kalau bukan karena prestasinya oke juga ya udah haters karena bakal validate kalau lo udah Hmm. ya lo sampah gitu. You're saying support systems a lot. Apakah di sini terkait dengan teman-teman kerja atau termasuk keluarga, sahabat, pasangan? Sorry, gimana gimana. Support system yang lu maksud, apakah ini teman-teman kerja, Oh, pasangan, keluarga? yang paling penting adalah support system adalah di area kerja lo ya karena lo Hmm. kan mungkin lebih menghabiskan kerja bareng sama dia sama kayak menghabiskan diri lo di rumah even lo kayak di rumah aja palingnya cuma beberapa menit tapi support dari keluarga tuh penting sih ketika lo balik keluarga ketika dia tahu kondisi emosional lo ketika lo balik pulang dari kantor juga itu kan paling penting tapi ketika lo bisa menghadapi itu bersama-sama maksudnya bukan membangun aliansi untuk Ya. menjatuhkan banyak orang ya di Hmm. kantor tapi memang lo perlu support system memang yang dia percaya sama lo untuk sama-sama bisa memajukan institusi yang lo tempat cari makan sama-sama sama mereka. Ketika itu achieve gitu ya, itu juga akan berimpact sama mereka juga. Naikkan gaji kayak Hmm. ataupun ya any good things lah it will be happen to your company ya Ya, gitu. jadi memang kalaupun kita adalah orang yang pekerja keras gitu, nggak bisa terlalu cuek bebek banget nih sama orang-orang di sekitar kita. Karena barangkali sebenarnya ada orang-orang yang kemiripannya dalam etos kerja, dalam menjalin relationship ke professionally-nya itu mirip dengan kita dan kita perlu memang berteman dengan orang seperti itu ya Bang ya. Betul betul betul. Oke, terima kasih nih Bukan untuk ngajarin kubu-kubuan ya, tapi maksud gue ya support system tuh perlu ketika lo hmm, ada itu bisa jadi input buat mereka ya ketika lo kan juga harus punya orang yang bisa lo percaya gitu. Ketika lo salah lo harus diingetin. Yang dia tahu lo ya, salah atau enggak kan adalah orang yang memang kerja bareng sama lo ya. gitu. As a Dan controller juga ya betul sebenarnya betul. gitu. Dan untuk orang bisa ngebangun kepercayaan untuk dikritik ataupun mengkritik itu kan butuh ada waktu yang dijalin sebagai pertemanan gitu ya. Nah, oke, ini terima kasih nih yang sudah pada bergabung di dalam IG live-nya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada dari Bepi.Hamuati yang sapa-sapa kita bilang nggak usah takut dengan namanya senioritas ya Bang, yang penting tunjukin kemampuan aja. Benar. Oke, keren banget nih dia bilang sukses terus. Nah, ini bahkan kita baru ada di awal-awal kisah cerita dari seorang Bang Brata. Dari mall yang tidak bisa disebutkan tersebut yang ada di area Kemayoran yang sekarang sudah menjadi mall yang mungkin matang dan tematik. Kemana dari situ, Bang? Dari situ 2009 karena kita harus banget fokus di Abang Noni selama 1 tahun. That's Jadi right. I decide to resign gitu. Sebenarnya nggak resign 100% gue resign karena mereka masih trust sama gue dan gue tetap di in charge dalam as a consultant. Jadi gue bisa datang anytime dan kalau memang dibutuhkan sama CEO untuk kita bisa meeting itu masih terus dijalanin sih gitu. Jadi as a consultant untuk company-nya mereka begitu Oke. sih karena banyak banget sebenarnya gue nggak bisa nyalain sistem kayak gini ya karena mungkin gue key person orang yang maksudnya kalau ketika lo jadi key person ketika lo mau handover kerjaan itu juga agak sulit kan gitu Hmm, jadi hmm. ya balik lagi pelan-pelan gue mesti
meninggalkan. Tapi karena memang gue orangnya komit banget sama Abang None, kebetulan kita kan dipercaya ya berada Betul. di posisi yang Mhm. cukup punya, cukup ada lah ya Ada gitu di ada jajaran ada elit, benefitnya, di ada benefitnya jajaran ya. itu. Jadi kita nggak bisa tuh kayak everyday pasti ada aja callingan, bang nanti kesini ya, bang Hmm. nanti kesini ya gitu. Kalau nggak ntar tiba-tiba lo flight, bang ntar ke negara ini ya, kita kunjungan, ada aja tuh. Gitu. Ada yang sifatnya tuh memang adalah kita sebagai ambassador, di mana kita juga representing dari pariwisata kota Jakarta sendiri dan nama baik Indonesia Bener. tentunya. Tapi tentunya posisi lu saat itu adalah you're in early 20s, udah gitu memiliki tanggung jawab. Rasanya seperti tanggung jawab apa rasanya seperti beban saat itu? Dulu mungkin gue berpikir itu sebagai beban gitu ya, karena Hmm. kalau Tuhan ini berat banget gitu. Kayak gue belum cukup, kalau gue menyadari sosok mau dewasa, tapi sebenarnya belum cukup mature enough ya, karena kayak Hmm. masih anaknya masih ngaduan gitu sama nyokap ya sih. Ngaduan sama sahabat itu kayak. Iya, bingung Tapi kan? kayak tapi kayak itu pelan-pelan bisa gue kontrol, mungkin kayak nggak nyampe setahun kayak I can control by myself aja. Jadi kalau ketika lo berkeluh kesah, udah lo keluh kesah ya sama diri lo sendiri, karena belum tentu ketika lo berkeluh kesah sama orang lain juga mereka akan bisa uh, cover your detention gitu ya, gitu. Oke, dan ini masih progres dari awal kita bertemu itu bahkan baru setahun, 2 tahun, tapi lu mengalami begitu banyak hal yang membangun mental lu yang posisinya sih sekarang masih sebagai orang yang bekerja untuk orang lain ya. Setelah dari Benar. Abang Nonenya selesai, akhirnya lu melanjutkan kemana? Abang udah selesai kan 2009, 2010. Nah, 2011 gue sempat ngambil S2 itu di luar negeri. Jadi kayak benar-benar totally out of reach banget dari Mhm. di sini. Terus akhirnya gue pindah ke station TV tapi di belakang dulu. Gue jadi karena ketika S2 gue ngambil e-commerce, jadi gue relate lah kerjanya tapi belum e-commerce banget. Akhirnya di salah satu station TV sebagai account eksekutif. Jadi ngerjain klien-klien segala macam. Tapi menurut gue kayak jiwa gue nggak bisa sales nih, gitu. Gimana ya gitu, kayak gue orangnya cukup sadar diri jadi orang gitu. Terus akhirnya karena mungkin apa ya, predikat Abang Non itu masih 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 oke di kita ya, 2011 sampai 2009 kan masih oke lah ya, Bang Nonnya masih cukup lah ya Mhm, mhm. gitu. Terus akhirnya gue coba casting untuk jadi news anchor di salah satu TV swasta juga Lu nggak ada yang mau gitu. nyebutin nama sekali ini brand TV ini boleh banget loh. Di gua sih boleh banget. Tapi oke lah. Oke, sekarang posisi jadi news anchor. You're still Juga working for a company, tapi lu ada di posisi yang berbeda nih. Karena gua meyakini betul kalau lu kerja sebagai di media, di jurnalis, berarti ada sedikit semacam power yang lu miliki di situ untuk ada decision making, ada content decisionnya juga untuk lo tampilkan dan punya tanggung jawab lagi nih. Berbeda lagi nih tanggung jawabnya. Lu news anchor, lu harus menampilkan fakta setiap saat dan itu adalah kerjaan yang 24/7 di media, gue tahu betul. Itu tuh bukan kerjaan yang itu tuh bener-bener gila. Kebanyakan tuh bukan cuma nyampein berita, tapi lo harus nyari berita, lo Hmm. nulis berita tuh kayak bener-bener kayak dia oke gue sebutin TV-nya. Di Antv itu bener-bener ngebikin lo jadi bener-bener the real journalist, which is broadcaster juga, tapi lu juga as a journalist. Jadi lo memang menulis, belajar, terus lo present gitu. Lo bayangin ya, ketika demo gue naik-naik, gue harus untuk demi mendapatkan gambar sebaik-baiknya gitu ya, gue Mhm. harus naik pagar-pagar segala macam gitu. Itu kerusuhan di GBK aja tuh kayak gue cukup, aduh udah deh gitu. Yang paling gak enak itu ketika gue harus ngambil berita barengan ya, ini kan Haji Mas Said itu kan almarhum, Mhm. dia Mhm. juga tokoh ya, tokoh parlemen gitu ya. Jadi gue harus ngambil gambar karena memang ada news value-nya. Gue desek-desekan dong sama TV infotainment, hampir nggak tuh gue masuk kuburan bareng sama Haji Mas Said. Itu yang Astaga. Posisi yang betul-betul ada resikonya sekarang. Lu bayangkan, lu tuh sempat ada di posisi yang lumayan nyaman sebelum lu resign dari tempat kerja lu sebelumnya. Terus what made you think that this is going to be my next journey gitu? Mengambil perjalanan selanjutnya lewat di belakang TV, lalu sebagai news anchor, jurnalis yang ada resikonya dibanding kerjaan-kerjaan lu sebelumnya. kalau gue tanya itu gimana ya, menurut gue dulu tuh jurnalis itu ada ketika lo punya tokoh misalkan kayak Michael Chandra, Rosiana Silalahi, itu Mhm. kayak tokoh yang menurut lo operanya Indonesia, ngerti gak sih? Tokoh yang bisa lo look up banget, terus kayak trusted gitu ya, dan itu kayak salah satu branding yang pengen gue punya buat diri gue. Nggak tahu itu nanti akan kepakai atau enggak ketika, sebenarnya kan salah satu tujuan gue untuk bisa perform di TV adalah sebenarnya bisa orang cukup gue punya apa ya, keterkenalan sendiri lah ya, Mhm. prominent word whatsoever. Ketika gue punya sebuah brand, orang oh ya ini brandnya Brata nih gitu, oh Brata yang mana ya, Brata yang ada di sini nih gitu. Jadi Oke. sebenarnya ketika itu adalah tolak ukur gue sampai bisa di posisi ini ataupun bisa diciptakan sebuah brand
awalnya tuh mungkin ideation gue dari situ, tapi sebenarnya itu tapi kerangkanya belum matang gitu, cuman ada di dalam otak gue tapi belum bisa gue fixin gitu sampai akhirnya ya ternyata that's impactful Oke, gitu. berarti di saat itu pun lu sudah mulai memikirkan untuk membangun usaha yang mungkin bisa dimulai dengan mindset adalah sebagai brand. Lu membangun Benar, keterkenalan lu atau bisa dibilang fame gitu untuk mendongkrak tentunya bisnis apapun yang akan lu jalankan. Sempat kepikiran apa benar-benar. waktu itu? Yang beberapa pop up di kepala gitu, kayak gue bikin ini deh. Oh dulu ketika 2011 gue bikin restoran, jadi Hmm, restorannya cukup ya, tapi maksudnya keterkenalan sebagai news anchor juga karena ya maksudnya kayak gue juga sebenarnya mau dibikin mau keterkenal apa juga, maksudnya kayak it's not enough juga gitu, belum cukup terkenal juga, tapi kayak untuk di kawasan itu orang kayak udah mulai notice lah gitu. hmm, Jadi kayak beberapa brand yang oke, yang gue jalanin dari restoran terus dari oke. kayak outfit or something gitu ya, clothing itu masih that's really okay, that's really impactful Nah, ini gitu. dia Dan nih. mungkin sebenarnya ketika gue mau ketemu sama orang ataupun nanti gue sebenarnya nggak cuma di situ startnya, tapi starting pointnya adalah sebenarnya gue kalau nih kan gue bisa kerja di sebuah um, apa ya company yang gue Mhm. harus bisa kenalan sama pejabat atau apa yang relationnya oke, itu cukup 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 bisa membantu sih sebenarnya Farid Oke, oke. gitu. Di tahun 2011 loh, that's a decade ago dan lu udah punya pemikiran untuk membangun bisnis, untuk mengerjakan sesuatu. Saat itu lu ngejalanin ada tadi clothing line dan ada restoran, itu purely modal sendiri atau ada bentuk kerjasama dengan orang lain? Itu adalah hasil kerjasama dari itu hasil kerja keras gue dari ya gue mulai nabung since dari 2009 itu Oh ya, gitu. uang Bener, sendiri? Uang bener, sendiri bener. untuk bisnis ini, gak mungkin lu seorang diri kan? Bantuan apa yang lu bisa manfaatkan dari sekitar lu untuk bisa meyakinkan lu bahwa oke, gua akan berbisnis dan apa step-stepnya saat itu untuk yang restoran dan juga clothing line ya? Kalau andaikan kayak gitu, gue kalau andaikan ngomongin masalah financial support, kayak gue tuh nggak pengen ngandelin orang banyak gitu kan, Mhm. gue juga nggak pengen ngandelin family. Jadi memang benar-benar pure dari tabungan gue, itu juga men-challenge gue sih dengan modal yang Oke, sekecil-kecilnya, bisa nggak sih gue mendapat untung yang sebesar-besarnya. oke. Itu yang pertama. Tapi kalau dari lingkungan gue, baik lagi karena kita mungkin jurnalis, gue kenal banyak banget kayak beberapa orang-orang di media ya gitu, itu bisa support gue juga. Karena kalau nih kan ngomong masalah coverage media gitu ya, media cover gitu ya, that's really high cost banget kan gitu. Tapi gue Hmm, bisa memangkas cost itu dengan misalkan kayak tiba-tiba gue muncul di rubrik majalah apa. Dulu 2009-2011 majalah masih oke oke. gitu. Kalau Gitu sekarang dulu mungkin yang kayak mainnya digital kali ya, lebih ke situ ya? mainnya digital. Kalau dulu masih mainnya masih di dunia print kan Mhm. gitu. Gitu terus tiba-tiba ditawarin jadi even di usia gue saat itu yang gue ngerasa usia gue tua gitu ya, tapi kayak tiba-tiba Bang Brad gitu ya jadi covernya ya, Bang Brad jadi ininya ya gitu. Itu kayak balik lagi sih kekuatan networking ya gitu. Oke, oke. Nah, kita akan balik lagi masuk ke dalam strategi marketing bahkan di satu dekade yang lalu. Tapi sebelumnya gue mau nyapa dulu nih. Ada BP Hamwati yang bilang dari semua work journey Bang Brata paling berkesan sama yang mana? Ini kita tampung dulu pertanyaannya BP ya. Ah, BP siapa teman ini ya? Bang Epi ini adalah salah satu regional manager untuk salah satu company gue yang after 2011 nih, after gue Hmm, hmm. dari TV, gue pindah ke dunia yang lebih serius lagi, kebayang nggak? Ini ada Gitu. pertanyaan Tapi jebakan berarti di sini nih terlibat nih uh, sama BP nih. jadi ini adalah salah satu company gue yang cukup lama. Gitu. Ini adalah salah satu laboratorium terbesar di Indonesia, ternama banget. Jadi dia adalah salah satu regional manajernya di area Jawa. Jadi kayak kita mungkin karena gue orangnya dari pusat gitu ya, Mhm. handle di marketing communication-nya mereka. Nah ilmu gue kepake lagi nih, gitu. Hmm, hmm, ilmu hmm. ilmu komunikasi gue kepake. Nah yang cukup berkesan, semuanya berkesan ya, beda-beda ya gitu. Karena pertama kali gue kerja as a door breaker, terus tiba-tiba gue gak pernah kebayang, tiba-tiba gue muncul di TV, muka gue muncul di TV gitu, kebayang gak sih emak bapak gue betapa bangga, atau nggak warga-warga di kampung gue lah ya, gitu. Iya, Kita ya ngomongin itu pastilah. deh. Pastilah orang-orang yang biasa kenal dari kecil gitu kan. Lu itu kan si Brata nongol di TV gitu Dulu tiba-tiba. Instagram belum cukup happening banget ya menurut gue di 2011 itu, belum ya, mungkin tekannya akan banyak tuh ketika Instagram udah hippie gitu. Tapi Facebook gue udah dipenuhi dengan tag-tagan berata itu cukup buat gue some flattered sih sebenarnya Oke, gitu. Tapi mhm. gue shifting lagi ke bisnis yang lain dan yang lebih serius lagi, karena dulu sebenarnya cita-cita gue adalah pengen banget gue menseriusi dunia kedokteran gitu. Tapi Oke, kayaknya oke. it's something really hard to achieve aja. Akhirnya gue menuju ke dunia sains, akhirnya gue pindah ke laboratorium ini. Nah Oke, oke. kalau nih bilang berkesan,
kalau ngomongin berkesan karena gue coba berpikir dari indikatornya adalah gue cukup lama. Jadi kalau gue bilang kerjaan gue cepet pindah shifting itu juga enggak. Tapi ini cukup lama adalah di laboratorium ini. Oke, Gitu bareng oke. sama Mbak Bepi. Mbak Bibi, Gitu. sabar dulu ya. Untuk jawaban pastinya kita coba korek-korek lagi nanti lebih supaya bisa kena itu apa yang mestinya diincar sama Mbak Bibi. Saya mau balik lagi dulu Berata ke yang tadi untuk clothing line sama si restoran itu. Apakah sampai sekarang dapat bertahan kedua bisnis tersebut? Karena balik lagi ketika lo mau mulai bisnis lo harus menekuni itu dari tangan lo sendiri gitu. Lo nggak bisa tuh transport itu ke tangan orang lain. Tapi memang lo harus sendiri yang ribet, lo harus sendiri yang lu Turun tangan sendirilah langsung ya yang ya. benar-benar turun tangan. Ketika QC-nya nggak benar gitu ya, ya itu juga jadi problem sebenarnya kan gitu. Ketika lo misalkan kayak restoran, ketika balik lagi kesalahan gue adalah demanding sama satu orang. Misalkan ketika gue demandingin sama satu chef gitu ya. Mhm. Ketika chefnya ganti itu rasa akan beda gitu. Oh, oke. So Gitu. are you saying that both of your business at the time sudah pensiun? Itu cuma bertahan gue di 3 tahun. Yang penting adalah return of investment-nya balik modal. Semuanya gue nggak merasa kerugian apapun. Terus Mhm. gue bisa tutup itu dengan baik-baik gitu ya. Misalkan kayak gue nggak menunggak uang sewa dan gue juga tidak menunggak untuk kasih ke SDM gue uang baktinya mereka selama bekerja bareng sama gue gitu ya. Terus barang nggak numpuk juga gitu. Jadi Mhm. kayak nggak ada barang yang sisa karena gimana-gimana. Intinya semua berakhir dengan baik-baik gitu. Oke, jadi teman-teman ini perlu di-highlight lagi ya, kalau ternyata untuk kita, bahwa apapun posisi kita sekarang, anak kuliah kah, belum punya pekerjaan, atau sebagai seorang karyawan, mindset untuk kita membuka usaha itu bisa muncul kapan aja. Dan ideas itu Benar. penting banget untuk dijalanin langsung ya Bang, dicoba dulu dengan mungkin penilaian atau planning-planning yang struktural juga ya. Benar, benar, benar. Oke, saat itu lu berarti 2011 ya, itu masih bahkan belum sampai usia 25 berarti, if I'm not mistaken ya. Belum. Karena gue dari 2009 gue masih 20-an. Masih 20-an kok. Udah 4 tahun kali Menyusunnya 20, 21. menyusun keberanian dan rencana lu untuk yes, gua akan lakuin ini, gua akan coba. Itu dari mana? Tahu-tahu lu bisa nyusun gitu. Apakah karena lu tahu tadi networking lu oke, atau financial lu udah ready? Karena kan kita nggak mau juga kita yang encourage teman-teman untuk buka usaha gitu, mereka tiba-tiba nekat aja gitu kan. Karena gue juga punya tuh teman-teman yang nekat gitu, ada yang berhasil, ada yang jatuh. To be honest, kalau tanya gitu ya, itu berawal dari rasa kepercayaan diri lu aja untuk bikin bisnis. Tapi ya balik lagi, lo nggak boleh melupakan kalau nih kan lo mau bisnis, lo harus research dulu gitu ya. Oke. Kebutuhan pasarnya udah oke atau belum, terus target marketnya mau kayak gimana ya. Paling ini adalah semua sih talking about research gitu ya. Ketika lo udah punya fondasi yang kuat untuk melakukan bisnis itu, kayak semua researchnya udah oke gitu ya, target market lo udah tahu mau ngapain gitu ya, terus lo mau starting dengan modal yang berapa biar nanti nggak overhead cost ataupun gimana gitu ya, udah jalan aja. Yang penting tuh udah yakin banget dari 10 poin untuk menjadi seorang pebisnis ataupun untuk bisa mensukseskan bisnis lo, at least lo punya 7 poin itu deh gitu. Yang 3 Oke. poin mungkin ngomongin modal, Hmm. ngomongin ketakutan lo nggak sukses atau apa gitu ya, ngomongin sifatnya kayak gitu-gitu udah batalin aja. Yang penting 7 poin dari 10, 7 poinnya at least lu punya gitu. Oke, ada salam juga nih dari Zul Milagros. Sukses terus Bang Berat. Nah, ini Zul. juga pebisnis tuh. Ini juga pebisnis tuh, salah satu teman gue, dia lawyer tapi dia juga masih ngejalanin bisnis di luar dari bisnisnya dia Hmm. si Milagros, dan kita sama-sama jual bisnis ayam saat ini. Nah, Oh, bareng sama dia. oke. Zul Milagros berarti boleh banget nih kalau mau DM UMKMologi join-join ya. Atau ntar besok minggu depan kita atau minggu depan lagi kita yang ngobrol bareng ya Zul Milagros ya. Bisnis ayam ya? Belum ada nih Bisnis kita ayam. obrolan soal bisnis ayam nih di UMKMologi. Nah, kita masuk nih sekarang nih ke tadi itu adalah laboratorium. Ini apa? Bisnis atau sejenis perusahaan yang lu terlibat di dalamnya saja? Dan sebagai apa? Awalnya di sini tuh gue benar-benar terjun payung. Jadi kalau nekan lo ngomongin tentang jajaran, misalkan kalau lo di posisinya udah di sini, tiba-tiba lo harus Iya. turun gitu ya. Menurut gue adalah sesuatu yang ya it's gonna be okay walaupun lo nggak harus di posisi yang ini gitu ya. At least tuh kalau namanya Justru ilmu lo tuh hmm. memang lo mau nggak mau kalau dapetin ilmu ya lo nggak bisa tuh ngambil ilmu gini tuh, nah, akhirnya lo mau makas ilmu lo yang ada di sini. Nah jadi gue benar-benar turun banget, menurunkan menurunkan strata strata jabatan gue yang sebelum-sebelumnya di posisi yang ini gitu. Gue benar-benar belajar dari nol talking about digital marketing gitu. Itu di divisi gue. Ya handle-nya di di apa di marketing communication itu dia
laboratoriumnya kalau boleh disebutin namanya Laboratorium Prodia Mhm. gitu. Itu Oh, banyak banget ya. sering dong, Siap. termasuk yang sering dikunjungin sama gua sebenarnya untuk check up sesuatu sih. Benar, benar-benar itu seru banget. Dari gue nggak ngerti tentang macam hal, terus akhirnya kayak ini semua ilmu masuk ke gue, jadi tiba-tiba gue jadi scientific person banget gitu. Oke, gue mau meng-quote lu tadi tuh bahwa lu justru malah menerapkan, itulah yang gua heran justru kan, posisi lagi di sini, malah lu ambil kayak tadi dari, gua nggak mau bilang bahwa strategi lebih rendah sih, cuma maksudnya lu udah ada di sini nih, kok lu ke sini, terus lu udah naik lagi di pelan-pelan nih, kok lu ke sini lagi, sekarang bahkan di level yang dimana lu know nothing at all, lu malah mau belajar dari pertama lagi. Should you do it? Atau itu bahkan banyak yang consider sebagai setback gitu? Pasti kan kalau misalnya keluarga atau teman-teman deket bilang, ngapain lu udah ada di posisi tinggi, kenapa lu turun lagi Brata? Bahkan mungkin gue kalau saat itu lagi deket sama lu, gue akan ngomong gitu. Pasti banyak banget orang kayak ngapain sih lu kayak nggak punya option lain lagi gitu. Tapi balik lagi kalau gue orangnya adalah tipikalnya mau belajar gitu ya, mau tahu. Firm follow function sih sebenarnya menurut gue gitu. Apa itu? Kalau kan ketika lo udah oke banget gitu ya, pasti atasan lo akan buka. Lo pasti juga akan ada yang namanya one on one assessment. Lo percaya deh kalau lo di Mhm, company yang besar juga mhm. mereka nggak akan tutup mata. Ketika SDM-nya oke, pasti mereka akan level up gitu. Lo percaya aja gitu. Sambil lo menyusuri, sambil lo belajar, lo balik lagi kayak lo akan terus ikutin birokrasinya lo, karena lo mungkin mulai ngomong sama ini dan ini, akhirnya lo lihat opportunity, bisa gak sih gue men-challenge diri gue untuk ada di situ, kayak lo gerilya aja gitu sebenarnya. Itu nggak ada yang salah kan gitu, selagi lo nggak jadi orang yang menjilat gitu ya untuk Mhm, atasan lo, mhm. that's really okay. Tapi ini ketika lo bisa perform quality lo, dan lo bisa nanya, gue bisa nggak ya di challenge untuk di posisi yang ini gitu ya, lo open aja, semua tuh berawal dari komunikasi gitu, karena mungkin atasan lo kan juga bukan ahli nujum yang tahu quality lo kayak gimana, lo maunya apa gitu ya. Hmm, hmm. Ketika ada momen di mana ada assessment, ya I'm asking gitu. Oke, oke. Jadi sangat-sangat nggak apa-apa ya teman-teman ya untuk memilih karir kita tuh berdasarkan juga dengan pemikiran kita sendiri. Nggak harus melihat ada input-input sosial yang kita masukkan ke dalam pemikiran atau pertimbangan kita, meskipun kritik dan saran sih bagus untuk didengarkan. Benar, Tapi in the end decision making it's on your hand ya. benar. Tapi karena gue juga berpikir gitu, ya kenapa ya gue mau kayak gitu. Tapi ketika gue yakin, enggak kok, gue pasti akan punya menemukan cara supaya gue bisa biarin gue perform dulu di perusahaan lo. Ketika lo nggak bisa melihat nilai gue ataupun quality gue, ya udah, gue akan sambil mencari opportunity lain yang menurut gue that's really okay buat gue gitu. Oke. Karena ya udah, buat apa juga gitu. Bukan buat coba-coba sih sebenarnya karir, tapi menurut gue di usia itu ya udahlah, gue menurunkan semua, karena di usia itu masih usia oke ya. If you trial for any kind of work field or anything gitu ya, itu masih nggak ada masalah. Tapi ketika lo udah nyoba-nyoba di usia yang misalkan kayak gue usia 35 atau usia 40, tiba-tiba lo nyoba gitu, kayak itu adalah sesuatu hal yang Agak konyol sih sebenarnya agak gitu. risky ya untuk melakukan itu. Benar. Seharusnya lu udah jadi Pertimbangannya jadi gitu. bukan karena oke, lo bisa quotes kayak gitu, tapi depends lagi sama condition lo. Ketika lo masih usianya adalah ketika memang lo ngerasa lo masih bisa melebarkan tentakel lo dimanapun, ya go Mhm. ahead for that. Tapi ketika lo udah di usia yang kayak gitu, lo harusnya udah punya punya apa ya, punya piramida karir lo deh gitu, lo maunya sampai di mana. Oke, itu sebenarnya titipan pertanyaan bisa dibilang dari PVT Sergio. Pernah dengar, Bang? Karena dia bilang Oke. how you deal with it, sementara di luar sana banyak orang yang pengennya naik jabatan terus. Oke, sebenarnya lu belum mention specifically how you deal with it ya, karena itulah dia kayak gue bilang tadi, kayaknya banyak orang yang memandang tuh bahwa berpindah positioning dari yang dianggap jabatannya tinggi itu Mhm. memiliki tekanannya sendiri ya kan. Tapi tadi lu udah jawab sebagian sih. Ada yang mau lu tambahin mungkin untuk PVT Sergio? Nggak, I'm totally deal with it gitu. Ya, jadi lu berarti posisi saat itu udah grow up aja, udah dewasa aja untuk hal ini ya. Lu bisa cope up dengan Bener. itu dan nggak pedulilah dengan apa yang dikatakan orang-orang terlebih dahulu kalau misalnya memang lu passionate dan yakin di sini ya teman-teman ya. Oke, kita masuk nih ke Prodia, ya kan? Apa yang lu pelajari di sana? Lu dari seorang businessman yang sudah menjalankan untuk foodism tadi, ada culinary bidangnya dan juga ada clothing line. Lalu oke, gue belajar lagi deh, gue dari nol lagi, gue coba dari posisi apa hingga katanya lu paling lama di sini kan, hingga sampai Gue mana? hampir 5 tahun deh kalau nggak salah. 4 tahun, more than 4 years, dari 2011 sampai 2015. Oke. Perjalanannya seperti apa di saat masuk ke dalam sebuah lahan, sebuah wilayah yang asing sebenarnya dalam pengalaman kerja lu. Lu nol sama sekali loh. Betul-betul yang lu memiliki di sana itu yang bisa gua mungkin agak
eh, tebak itu adalah komunikasi lu kan pastinya. Benar-benar. Oke, boleh cerita sedikit soal di situ. Dari gue ngomongin kerjaannya totalnya adalah e-commerce, terus tiba-tiba dalam waktu yang singkat, tiba-tiba gue di-challenge untuk, coba lo bisa nggak handling departemen A, lo bisa nggak handling division B, lo bisa nggak handling division C gitu. Akhirnya semua tuh division gue cobain semua, sampai lintas divisi pun juga gue jabanin gitu. Jadi kayak, terus tiba-tiba gue bisa duduk bareng sama, maksudnya kalau nikah untuk duduk bareng sama apa ya, komisaris sampai CEO-nya atau direkturnya apa BOD ataupun BOC itu adalah sangat yang sulit banget untuk orang yang ada di level itu. Menurut gue itu adalah level, karena memang levelnya saat itu staff dasar banget, bukan sebagai asisten manager, atas manager gitu, sampai lo akhirnya untuk bisa duduk di situ karena kalau bukan diundang gitu sama atasannya, karena memang hasil kerja lo dan lo bisa dipercaya untuk ngerjain hal-hal yang sifatnya ada di posisi yang level up gitu Iya, ya. iya. Ini Kayak pola gitu ini dia. terus berulang ya, pola achievement yang lu lewatin ini Polanya terus selalu berulang kayak ya. gitu ya, anaknya super achievement deh kayaknya gitu. Ya udah akhirnya dari di posisi yang tadinya segitu akhirnya dipercaya untuk level up sampai akhirnya ya oke lah, mungkin privilege-nya udah cukup oke selama 4 tahun, mungkin gue ngerasa gue punya tantangan lain, gue untuk pengen kayak gue bosan nih kerja di Indonesia gitu. Wow, kata-kata bosan itu agak-agak sedikit berbahaya untuk diucapkan ya. Tapi memang di posisi lu sih gue ngerti banget. Oke, saat sebelum lu pergi ke luar negeri, what was the heaviest challenge? Challenge yang paling berat yang lu harus lewatin. Kita nggak usah ngomong senang-senangnya saat lu bisa ketemu dengan petinggi-petinggi, tapi challenge yang berat banget yang harus lu lewatin untuk sampai di titik itu apa? Hmm, kalau kita ngomongin terbetul ketika dari since day one gue itu harus belajar yang sesuatu yang bukan nggak pernah gue pelajarin sebelumnya. Jadi Oke, kayak oke. lo ngomongin tentang sebutkanlah nama ilmiah apa dan gue nggak pernah tahu itu apa. Jadi gue kayak harus buka dan itu gue bisa ngabisin waktu kini mereka punya perpustakaan sendiri ya. Oke. Lo harus tahu set gitu. Ini ilmu-ilmu kedokteran berarti diserap-serap juga dong ya. Oh, serap banget. Oh, terus gue ada barengan sama tim dari legal corporate. Jadi karena gue pegang Markom, jadi ada ketika kita ada perluas, salah satu bisnis usahanya adalah research and development untuk sebuah produk ilmiah, produk scientific product gitu ya. Jadi kita lagi research apa. Jadi yang di research itu adalah tentang anak bayi. Tapi sebenarnya persepsi orang terhadap dengan research anak bayi berpikirnya adalah, kok lo mau sih jadi anak bayi jadi bahan klinik percobaan? Padahal itu bukan kayak gitu kondisinya. Tapi netizen saat itu, mungkin kalau netizen yang saat ini tuh mungkin bisa lebih barberbor ya, gitu, bisa lebih gila gitu. Tapi kalau saat itu mungkin netizen masih diwakili oleh kaum LSM gitu. Jadi dihantam nih sama LSM terkait isu anak bayi dijadiin bahan research gitu. Sebenarnya produk orang bayi yang di research ini adalah bayi-bayi yang memang tidak menyusui gitu, tapi bayi-bayi yang menggunakan adalah susu formula gitu. Kasusnya adalah tentang susu formula. Nah, researchnya susu formula ini memang adanya di perusahaan gue ini gitu, another company dari sister company-nya dari si Prodia ini. Oke. Gitu. Jadi kayak gue kerja bareng ngelawan hal ini tuh kayak wow, tiba-tiba gue lintas generasi lagi di bagian legal. Can you imagine nggak? Oke. Disclaimer aja, berarti semua yang dilakukan ini sudah legal, sudah safe dan sesuai dengan prosedur ya. Jangan termendadak tiba-tiba kepikiran ide-ide apa, dan ini sudah terjadi bertahun yang lalu. Nah, kalau begitu dengan segala ilmu-ilmu yang lo terima sampai dengan saat ini di titik di mana sekitar tahun berapa nih? 2014? 2014? Maybe Apa tuh? setelah lo yang berencana mau keluar negeri ini? Oh, 2015 ya. awal Maret pas gue ulang tahun banget, Maret 2015. Oke, lo berarti decide untuk resign dan untuk mencoba mencari pekerjaan di luar negeri jatuhnya ya? Atau memang sudah direkrut? Oh enggak, gue memang di posisi yang kayak tadi gue bilang, gue coba memberikan mereka juga pertimbangan ketika gue mau level up something gitu. Ketika gue offering something tapi ternyata itu nggak win-win, menurut gue kayak ya udah gitu. Mungkin posisinya adalah gue harus mencari rumah yang baru. Gitu. Sebenarnya kan kayak gitu. Lo juga punya bargaining power untuk menunjukkan sisi diri lo nggak bisa selamanya on speed up kan. Gitu. Maksud gue kayak gitu. Gitu. Jadi kayak sambil gue berpikiran enaknya gimana ya gitu. Mungkin gue harus mencari opportunity lain di luar negeri gitu. Jadi ketika gue bisa balik ke dalam negeri, gue bisa punya bargaining power juga gitu sebenarnya kan gitu. Karena mungkin pemikiran orang Indonesia ataupun bisnis di Indonesia gitu ya, kalau lo udah pernah punya pengalaman kerja di luar negeri itu kayaknya wow aja gitu.
Nah, sampai dengan titik ini lu kan udah tahu nih kurang lebih teman-teman ya endingnya mau kemana nih, bahwa Bang Brata saat ini tuh sebagai founder di produk yang seperti apa, yaitu skincare dan juga Hmm. untuk beauty beauty care dan daily daily basis dan lain-lain ya. Nah, ini Hmm. udah mulai kelihatan nih dari mana ilmu-ilmunya dia serap dan dari mana aja pengalaman-pengalamannya ini yang bisa membawa kita kepada endingnya seperti tadi. Tapi perlu di-highlight selama pengalaman Bang Brata kerja di Prodia ini berarti keberanian dalam bersikap dan keberanian untuk terus improving, ngambil posisi-posisi yang riskan sebenarnya, tapi dengan persiapan yang matang, gua rasa itulah yang dijalanin sama Bang Brata, sehingga kita akan dengar ceritanya sekarang. Sambil masih ditunggu tentunya untuk komen-komen lo, pertanyaan-pertanyaan lo. Kalau lo menonton ini setelah live-nya ditayangkan, berarti lo bisa juga DM ataupun tuliskan saja di komen. Nanti kedepannya pun mungkin Bang Brata bisa menanggapi. Tapi sekarang kita cerita ke luar negerinya kemana, apa yang dikerjakan. Oke, udah keluar negeri, jadi ternyata gue kerja juga masih tetap di usaha healthcare. Masih Oke. di usaha bidang kesehatan gitu. Jadi gue kerja di Paragon System, jadi ada yang namanya Singapore Medical Group, SMG Oke, gitu. masih related. Karena mungkin ya jadi masih related ya. Jadi gue kayak gimana ceritanya orang Indonesia kan salah satu destination untuk health, untuk recovery health-nya mereka adalah Singapura kan Mhm, gitu. Jadi mhm. mungkin karena gue kenal orang Indonesia ataupun kenal behaviornya mereka, jadi kayak gue ditempatkan di positioning untuk ngurusin mereka lah ya, gitu, Oke. ngurusin klien-klien gue yang Indonesia. Gimana ceritanya mereka nyampe di luar negeri dengan pesawat, berjet pribadi, mau pakai helikopter, whatsoever, pokoknya Oke. bisa sampai deket well treatment di sana. Terus akhirnya gue ketemu, tiba-tiba ada perusahaan besar lagi yang kerja bareng sama mereka. Itu orang Indonesia, can you imagine? Itu Pak Ciputra. Wow, oke banget ya bisa disampai di situ ya ternyata ya. itu itu gue benar-benar gue gak pernah kebayang. Gue cuma tahu Pak Ciputra adalah pengembangan development untuk apa ya, estate dan segala macam. Tiba-tiba gue bisa ngobrol bareng sama dia, duduk bareng. Itu gue kayak anak ya. Bener, itu beneran, it's really happen gitu. Terus Ujung-ujungnya akhirnya dia communication lo ternyata dia sebagai mau service utama ternyata dia juga mau ya. ngembangin sistem healthcare-nya. Itu adalah dia pengen banget bikin poli-poli klinik tapi Mhm. di mall. Jadi ketika lo datang ke mall tapi lo dapat pelayanan bintang 5 untuk perawatannya Hmm. gitu. Jadi dia bikin loh di Lotte Avenue yang lo lihat dari sekarang, Ciputra Ciputra Klinik yang ada di Lotte Avenue yang ada Mhm. di Kuningan, itu Mhm. adalah hasil karyanya grupnya Ciputra ya gitu. Oke, wah ini gue baru aja di update nih sama produser gue, 10 menit lagi, 10 menit. Ah, gue lagi ngobrol seru-seru juga, udah dikasih time aja. Tapi nggak apa-apa lah, kita pasti nyampe kok, Oke. beneran nyampe. Jadi udah setelah bekerja di Singapura ya waktu itu ya, ketemu lagi dengan orang-orang penting karena pada dasarnya komunikasi dan networking lo berarti yang membantu untuk mempertemukan lo dengan orang-orang ini. Lalu saat ini lo adalah memegang perusahaan yang bergerak di bidang skincare. Nah, boleh kita agak time skip sedikit di mana. Boleh, boleh, boleh. Oke, dari situ akhirnya gue balik dari Indonesia, kerja di Indonesia gitu. Terus akhirnya nyokap gue sakit, akhirnya gue bener-bener full time ngurusin nyokap gue. Akhirnya gue Oke. punya sahabat lagi yang bisa mempertemukan gue sama salah satu owner klinik kecantikan terbesar di Indonesia, Klinik Dermapro, bareng sama Dokter Tan Yuanita. Itu adalah salah satu pemilik usaha klinik itu. Balik tadi kan lo bilang, berawal tuh gue cuma jadi seorang karyawan. Oke, gitu. Oke, gue membantu ada di posisi untuk as an operational kliniknya. Tiba-tiba ada ideation, kita berempat. Baby itu berawal dari nama, berempat, ada 4 foundernya. Brata, Evelyn, Bob. Bob itu adalah bos, kita panggilnya bos Kodrat, Mhm. bos Koko, dan Y-nya adalah Yuanita. Jadi kita dari kita berempat gitu. Oke. Nah, karena ideation itu gitu ya, karena memang kita mikir gimana sih orang kalau mau pakai skincare pasti ataupun produk gitu takut merkuri lah, takut ini, takut itu, Yap, segala macam yap. ketakutannya akhirnya didobrak sama kita, sama salah satu foundernya, sama Dokter Tani Wanita itu, supaya lo tuh nggak usah takut sama skincare sama sekali, takut takut pokoknya gimana gimana sama skincare. Kita benar-benar membuat formulasi yang oke banget untuk orang-orang yang pengen mempercantik dirinya dan nggak pengen make up tebel gitu. Sebenarnya adalah salah satu editionnya adalah, lu capek nggak sih make upan tiap hari? Kalau anda kan bikin kulit lu sehat gitu ya dengan produk yang gue ciptain gitu ya, ya lu tinggal selebihnya
makeup dekoratif itu cuman cukup light aja gitu. Oke Then oke. you can go on, that's it. Daily Gitu. use tuh emang penting ya, karena ya kalau misalnya ngomongin soal kosmetik sih sejujurnya mungkin di Indonesia masih belum terlalu lumrah, tapi gua rasa sih pelan-pelan udah ya, karena di banyak negara-negara Asia lain pun nggak hanya specifically untuk pasar wanita aja yang namanya berdandan dan juga peduli terhadap kesehatan kulit dan kecantikan diri ya. Benar. Benar-benar banget. Nah, di ngomongin yang sampai di situ, terus akhirnya kita berempat, beliau nih, gue harus berterima kasih ya sama jasanya dia bisa level up gue. Gitu, akhirnya gue bisa berada di as a founder untuk skincare ini. Gitu, itu balik lagi mukjizat. Jadi kayak lo gak akan pernah tahu lo akan dapat mukjizat apa dari Tuhan atas hasil kerja keras lo. Gitu, ketika lo perform baik gitu ya, orang juga akan bisa melihat dan lo akan diberikan opportunity yang di luar dari kuasa lo, yang gak pernah lo pikirin. That's it. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu sih, Fahri. Gitu. Oke, iya, makasih. Gua nasihatnya berasa personal gitu tiba-tiba. Oke, we're almost at the end. Boleh mungkin walaupun orang-orang juga pasti udah tahu yang tergabung dalam obrolan ini, tapi ya maybe your social medianya untuk lu pribadi boleh, untuk babynya juga. What you guys actually wants to achieve now dan kedepannya akan seperti apa untuk baby sendiri? Boleh di-share itu ke kita? Oke, tadi gue bilang untuk babynya sendiri kita akan terus berinovasi intinya untuk bisa memberikan produk-produk yang terbaik gitu ya, dan bangga itu bisa menjadi produk buatan karya anak bangsa sendiri. Jadi lu boleh look up-nya itu misalkan ke negara Korea, lu mau negara manapun look up untuk masalah skincare, tapi balik lagi ternyata kalau lu lihat di dalam kemasannya gitu ya, lu bisa breakdown ingredients yang ada di dalamnya itu sebenarnya sama. You don't have to spend a lot of cost ataupun uang gede, lo cukup percaya sama produk lokal nih buatan karya anak bangsa sendiri yang sebenarnya tujuan lo pakai skincare untuk mengatasi permasalahan wajah lo kan. Sebenarnya itu gitu. Dan produk ini sebenarnya skincare buatan lokal Indonesia, sebenarnya semua skincare adalah tujuannya untuk bisa memberantas permasalahan lo gitu. Karena semua produknya baby ini diciptakan berawal dari semua permasalahannya pasien-pasien yang klinik Derma Pro, makanya produk ini bisa tercipta gitu. Jadi please trusted your local brand gitu. Menurut gue sih gitu. Oke. Jadi lokal brand tuh juga memiliki kekuatan ya, karena seperti yang lu dengar sendiri saat ini aja, lu baru dengar kisah dari sisi Bang Brata yang ternyata udah menempuh begitu banyak. Ada perjalanan, pengalaman yang tentunya semakin membulatkan juga kredibilitas dia sebagai orang yang bergerak di bidang skincare ini. Karena ya di luar dugaan gak ada yang menyangka sebelum-sebelumnya, mungkin teman-teman kita juga termasuk ya Brata ya, bahwa lu udah pernah ngelewatin bahkan sudah pernah bekerja di Prodia gitu ya. Karena lu dari TV, lu sebelumnya juga bergerak di bidang tentunya komunikasi, punya tanggung jawab juga tidak di bidang itu sama sekali, tapi akhirnya lu berakhir di sini. Berarti memang perjuangan lu dari awal dan tidak terpatok bahwa gua akan bekerja untuk orang atau gua harus bisa sendiri mandiri punya usaha, itu juga bisa membawa kepada ends yang kondisinya sekarang adalah ya lu sebagai salah satu founder daripada skincare ini kan. Benar. Ada yang bisa lu share barangkali untuk teman-teman saat ini yang masih kebingungan untuk memilih karirnya, masih bingung untuk gue mau jadi apa ke depannya, bahkan ada yang bingung juga perlukah gue memisahkan pemikiran gue dalam berbisnis sama dengan bekerja? Ini pertanyaan juga gak cukup sulit ya, Fahri. Ini yang ngetes gue deh sebenarnya. Gitu. Sebenarnya Gue bukan juri kali, gitu share ngobrol-ngobrol aja. Lo nggak aja lo ngestain gue gitu, guanya bimbang, gue ya bingung gitu kan. sebenarnya cukup gampang sih kalau gue jadi orang yang tanya kayak gini, accurate thought aja gitu. Kayak apa sih ide lo tuh, lo maunya apa gitu. Kayak bikin, misalkan lo set 10 tahun lagi lo mau apa gitu. Lo mau punya financial freedom, oke gitu. Tapi lo balik lagi, lo percaya Kak, modal utama itu kan ada di diri lo ya. Kapasitas apa sih yang lo bisa buka gitu. Kalau nih kan gue punya modal, at least soft skill apa sih yang lo punya gitu. Udah kalau ketika lo udah bisa measure itu ada di diri lo itu apa gitu ya. Udah lo tinggal set your triggers, find the way, ya udah and score it. Menurut gue sih gitu. Oke. Itu sangat sangat sederhana sekali sebenarnya ya, dan kadang-kadang pemikiran sederhana tuh justru miss gitu di kita ya teman-teman ya. Jadi coba kita perlu lihat lagi kapasitas dan kapabilitas kita apa, dan kalau memang belum ada si soft skill yang dimaksud sama Bang Brata tadi, sekarang itu 2011 digital sudah open, lu belajar apapun dari expert, dari mid expert, dari amateur, semuanya bisa dijadikan ilmu yang jadi modal lu untuk ngebangun diri lu sendiri ke depannya, baik itu lu mau bekerja terus sebagai karyawan atau professionals kalau kita nyebutnya ya, atau juga lu mau buka usaha, kedua-duanya dijalankan sekaligus juga masih bisa banget. Nah, yang menariknya Bang Brata lu reach out ke gua kemarin itu karena lu masih mau
Gimana cara ngomongnya biar Gue gamblang masih nih mau ya? belajar, gue Itu. masih mau belajar. Gue baru mau bilang, lu udah di sini, lu mau ngapain lagi ke sini gitu loh. Lu masih mau Bener, belajar, bener. masih apa? Emangnya menjalankan bisnis dan lu ada di posisi yang bisa dibilang di atas gitu ya, masih menyebabkan lu bingung dan merasa bahwa lu tuh nothing gitu untuk menjalankan bisnis ini sehingga lu harus belajar, sehingga lu harus mencari sumber-sumber lain yang untuk mengabsorb ilmu lebih banyak. Ketika lo mau melangkah juga lo kan full validation ya gitu. Mhm. Lo juga langsung kayak lo kalau ketika lo mau ngelangkah lo bener ini bener nggak ya gitu. Ketika lo bener ya benernya atas dasar atas validitas siapa, diri lo sendiri yang ngerasa lo bener atau seluruh lingkungan lo yang ngerasa bener. Ketika cuma diri lo yang ngerasa bener ya lo juga ngelangkahnya ragu-ragu. Tapi ketika semua orang bilang ya udah ini paling benar berat gitu, yang ini oh enggak ini tahan dulu gitu ya, itu yang sebenarnya gue butuhin gitu. Gue mau jadi orang yang sama-sama meneguhkan apa yang gue jalan, apa yang gue ambil, apa yang gue pilih itu adalah benar-benar jalan yang benar gitu, jalan Oke. terbaik. Karena menurut gue untuk ngejalanin bisnis gitu ya, baik lagi yang bisnis gue jalanin itu yang rugi nanti bukan cuma gue, karena gue punya orang-orang di belakang sana yang mungkin menggantungkan hope-nya itu ada di gue. As a entrepreneur bener kan sih gitu. Gue punya karyawan, tadi gue bilang gue punya baby squad yang harus juga they have a dream yang pengen kita raih sama-sama Mhm. gitu ya. Itu yang jadi tanggung jawab gue gitu. Tapi ketika lo ngelakuin yang salah, you die. Oke. Thank you banget nih, ada satu pertanyaan aja deh yang gue ambil juga dari Zul Milagros. Sepertinya bisa sambil kita juga menuju the end of our IG live. Gimana caranya mempertahankan mood di saat up and down-nya bisnis, Bang? Kalau ini dari dia. Percaya lo punya mimpi apa gitu. Ketika mood lo udah gak bagus, lo harus lihat lagi mimpi lo lah. Mimpi lo akan mati ketika lo selalu ngikutin mood lo. That's it. Gitu. Oke, nah kenapa tadi juga gue nanya ke Bang Brata kenapa dia masih mau belajar and is he for real or not? Karena di UMKMologi komunitas kita ini kita bisa nantinya ke depannya tentu menghubungkan Bang Brata dengan memang needs yang dia butuhkan untuk memajukan juga selain komunitasnya tentunya dan juga perusahaannya. Nanti gue juga udah berjanji nih sama Bang Brata nih, ini our promise as community gitu ya, untuk lo bertemu dengan expert yang memang sesuai dengan kebutuhan lo. Karena ada ragamnya di luar sana kebutuhan kita sebagai orang yang pemilik usaha, seperti kebutuhan financial kita. Bagaimana kita cara setupnya? Apakah bisa kita melibatkan pihak luar gitu untuk membantu kita? Karena kan kadang-kadang trust itu nggak selalu dimiliki di mentality seseorang, apalagi pemilik usaha. Selain itu juga Betul. bagaimana dengan strateginya, marketingnya, apakah kita butuh bantuan juga di situ? Ada hal-hal lain yang mengelola karyawan, tadi kayak Bang Berta bilang, baby squadnya ini, kedepannya seperti apa. Nanti insya Allah akan ada programnya juga ke depannya untuk bisa membantu bisnis-bisnis teman-teman tentunya. Jadi ditunggu aja di sosial media UMKMologi. Join aja komunitasnya dulu gratis, tinggal follow UMKMologi atau juga nanti tinggal di DM aja, kita bisa invite juga ke dalam grup WhatsApp-nya. Sehingga kalau punya masalah nanti kita coba carikan juga di antara komunitas mungkin ada yang punya solusinya. Bang Murata terakhir kalau gitu before we go, silakan share your social media, baby social media, everything yang people needs to know about your business. Well, jadi untuk teman-teman semua, kalau mau lihat overview semua dari apa yang udah gue jalanin, kalian bisa follow IG-nya di Baby Official ID, itu khusus untuk retailnya. Kalau mau lihat dari sisi company-nya, bisa lihat di baby_cream, itu. Terus kalau mau follow gue, udah follow Brata Kartasasmita. Dan juga jangan lupa follow Bang Fahri. Makasih banget Bang Brata untuk ngobrol-ngobrolnya. Sayang waktu kita terbatas ya. Terus siapa tahu kita bisa Benar-benar ngobrol benar. lagi di lain Salam kesempatan buat ya. produsernya juga. Siap kalau gitu. Thank you Bang Brata. Nah itu dia Bye-bye, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang udah nonton IG Live UMKMologi hari ini, terima kasih banget. Mohon di follow, di subscribe juga di channel YouTube-nya. Ada tips-tips input-input seputar bisnis dan juga mungkin membangun mindset untuk memulai berbisnis. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Givari. Bye-bye.